tempatnya terlebih dahulu. Lalu rapikan kursi dan mejanya ya. Sudah Nanda? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Yusuf, tolong pimpin doanya. Bersiap berdoa dimulai. Oke. Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Bu. Siapa Bu? Happy Bu. Kenapa Happy? Sakit, Abu. Bu. Sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Hadir. Nah, apakah ada yang ingat materi kita pada minggu lalu membahas mengenai materi apa? Bentuk energi. Bentuk energi. Ya, bentuk energi. Kita sebutkan apa bentuk energi? Oh, dari pada tujuh. Ada dari Kevin, dari siapa, dari Tamat, dari ini ada dari saya. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Yusuf. Apakah Ananda pernah merasakan mati lampu? Lampu. Nah, di mana rasanya mati lampu? Gelap. Terus apa lagi? Panas Bu. Panas. Apa lagi? Gak bisa ngecas ya? Energi yang kita gunakan seperti listrik itu merupakan contoh dari energi terbarukan dan tak terbarukan. Lalu apa sih energi terbarukan dan tak terbarukan itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Tapi sebelum kita mempelajari mengenai energi terbarukan dan tidak terbarukan, kita akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Oke, Reliza. Data ini mampu menimbulkan manfaat energi terbarukan bagi keberlanjutan lingkungan dengan memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam penggunaan. Oke, terima kasih ya Reliza ya. Ada cakupan materi kita pada hari ini yaitu energi terbarukan dan tak terbarukan, contoh energi terbarukan, manfaat energi terbarukan dan tak terbarukan, tantangan dan kendala energi terbarukan dan tak terbarukan, dampak dan contoh energi terbarukan dan tak terbarukan. Nah, coba Anda simak video di depan ya. Apa yang Anda lihat? Ada yang pernah melihat gambar di depan? Pernah. Anggapan apa? Panas surya. Ada lagi yang lain? Air. Lalu ada apakah pernah melihat panel surya? Pernah. Di mana? Di kampung Bu. Di kampung. Wah, di kampung. Kenapa guys? Lampu Di gambar. internet, di TV, boleh. TikTok, Bu. Di TikTok. Oke. Nah, ini merupakan gambar dari contoh penggunaan energi terbarukan. Nah, apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan adalah energi dari sumber daya alam yang tersedia atau dapat diperbarui seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Adapun keunggulannya itu ramah lingkungan, tidak akan habis dan mengurangi emisi karbon. Nah, energi surya. Energi surya itu bersumber dari matahari. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya itu panel surya voltaik baru tenaga surya termal. Nah, adapun manfaatnya itu mengurangi tagihan listrik, tidak menghasilkan emisi selama penggunaan. Nah, panel surya voltaik dan tenaga surya termal itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, energi air atau hidro. Energi air berarti bersumber dari air. Oke. Dari aliran sungai, bendungan atau air terjun. Nah, contohnya itu pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro itu pembangkit kecil untuk daerah terpencil. Apakah di sini rumahnya dekat dengan LTA? Yusuf Bu. Iya Yusuf? Oke, nah manfaatnya itu energi yang stabil dan dapat diandalkan, lalu dapat berfungsi sebagai penyimpan energi. Nah, kalau energi angin tentunya seperti dari angin ya. Nah, gerakan angin yang menggerakkan turbin angin. Teknologinya itu turbin angin darat, turbin angin lepas pantai. Lalu, ada pun manfaat energi terbarukan. Yang pertama bagi lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara dan air. Selanjutnya, untuk ekonomi, membuka lapangan kerja baru di sektor energi hijau, mengurangi keterbatasan bahan bakar impor. Lalu untuk sosial, meningkatkan akses energi di daerah terpencil, mendorong inovasi teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi tak terbarukan. Coba lihat video di depan. Nah, apa yang Anda lihat pada video di depan? Asap. Pabrik, Bu. Pabrik. Ada pendapat lain? Polusi. Oke. Ada lagi? Tambang. Nah, ini merupakan gambar contoh dari energi tak terbarukan. Lalu apa sih energi tak terbarukan itu? Apakah ada yang bisa mendeskripsikan apa itu energi tak terbarukan sebelum Ibu menjelaskan mengenai energi tak terbarukan?
Energi tak terbarukan itu mungkin energi yang bisa habis nih. Oke, energi yang bisa habis itu. Ada yang lain? Energi yang dapat diperbarui dan tidak habis. Tidak habis. Disimpan dulu ya Kesha. Filza? Energi tak terbarukan itu sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat, Bu. Oke, betul ya Filza ya. Terima kasih kepada Filza, Kesha dan Yusuf. Nah, kita luruskan lagi ya Kesha ya. Energi tak terbarukan itu adalah energi dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat diperbarui dalam waktu singkat seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan uranium. Sumber energi ini tentu selama jutaan tahun dan akan habis jika terus digunakan tanpa pengelolaan yang bijak. Nah, kurangnya apa sih? Nah, kekurangannya itu tidak ramah lingkungan dan akan habis. Nah, dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Penggunaan energi tak terbarukan berdampak negatif seperti polusi udara, seperti tadi ya, pemanasan global, dan eksploitasi lingkungan. Sementara itu, energi terbarukan lebih ramah lingkungan, tetapi masih menghadapi tantangan seperti daya awal yang tinggi dan ketersediaan teknologi yang terbatas di beberapa daerah. Nah, ini contoh dari energi tak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, nuklir. Nah, itu dampak dan contohnya. Untuk eksplorasi itu pemanasan global, hujan asam baru secara baru. Nah, contohnya penggunaan minyak bumi yang berlebihan. Lalu menemukan cadangan batu bara. Eksplorasi kerusakan lingkungan penggambaran lingkungan global warming. Contohnya pembakaran hutan untuk membuka lahan kelapa sawit, penangkapan ikan dengan bahan kimia atau ledakan yang merusak habitat laut. Lalu yang ketiga, pembukaan tambang batu bara, emas, pasir dan lain-lain. Nah, tantangan dan solusi. Tantangannya itu dari awal instalasinya yang tinggi, lalu ketergantungan kondisi alam, kurangnya infrastruktur dari beberapa wilayah. Lalu solusinya itu subsidi pemerintah dan intensif pajak, penelitian dan pengembangan teknologi, edukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Nah, ini akan Ibu bagikan secara berkelompok di teman sebangkunya ya. Akan nggak ada teman sebangku, untuk isi hari ini, mau boleh Anda buka handphone, laptop dan bukunya. Paham ada yang mereka? Ibu boleh waktu selama 20 menit itu. Siapa yang ingin menampilkan hasilnya? Enggak satu ya? Jadi, maju ke depan ya jadi. Terima kasih kepada Bibi ya. Kita berikan aplaus kepada Bibi. Ada yang ingin menampilkan hasil diskusinya lagi? Ada yang ingin maju ke depan? Bu. Ya. Mana Firza maju ke depan dulu? Kelebihan dan kekurangan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Global terhadap bahan bakar fosil, Bu. Oke, terima kasih ya Firza ya. Kita berikan aplaus kepada Firza. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, ada nggak? Berdampak negatif kepada lingkungan dan kesediaan
energi angin, air, surya, dan lain sebagainya. Lalu untuk energi tak terbarukan itu energi yang berasal dari sumber daya alam juga, tapi terbatas dan akan habis dan untuk jutaan tahun lamanya untuk kehidupan. Nah, contohnya itu ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam. Yang pertama, sumber energi yang berasal dari sinar matahari disebut. Bu, Disebut. surya bu. Kali itu kita cek ya jawabannya ya. Dengan Makasih bu. Nah, pertanyaan Dapat semua nggak tuh? Ibu akan memberikan reward lagi. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Sudah. Ya, ada nggak? Itu aja bu, itu aja sama ini tahu. Ada? Saya Bu. Oke, Afifah. Ya. Jadi kesimpulannya itu energi terbarukan lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu berinvestasi awal dan pengembangan teknologi. Dan energi tak terbarukan itu untuk kebutuhan energi saat ini tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaannya terbatas. Oke, terima kasih ya, Afifah ya. Benar jawabannya ya. Jadi dari kesimpulan dari Afifah itu sudah benar ya. Jadi energi terbarukan adalah energi dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Contohnya itu ada energi angin, air panas bumi, ya energi angin, air, surya, dan lain sebagainya. Lalu untuk energi tak terbarukan itu energi yang berasal dari sumber daya alam juga, tapi terbatas dan akan habis dan untuk jutaan tahun lamanya untuk kehidupan. Nah, contohnya itu ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu mengenai materi kita selanjutnya, pencemaran lingkungan. Cari faktor-faktor mengenai pencemaran lingkungan